Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komunikasi profesionalitas di dunia digital, sosial, dan seluler. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Galih Pradana dan rekan saya. Dan saya Wisnu Asrul Pradana. Dan saya Isa Maulidi. Ya, tanpa berlama-lama, komunikasi adalah proses mentransfer informasi dan makna antara pengirim dan penerima menggunakan satu atau lebih media dan saluran komunikasi. Inti dari komunikasi adalah berbagi, memberi data, informasi, wawasan, dan inspirasi dalam pertukaran yang menguntungkan Anda dan orang-orang yang Anda ajak komunikasi. Dan yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi untuk karir. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja. Untuk perusahaan, 1. Rasa percaya yang lebih kuat antara individu dan organisasi. 2. Ikatan yang lebih erat dengan komunitas penting di pasar. 3. Peluang untuk mempengaruhi percakapan, persepsi, dan tren. 4. Peningkatan produktivitas dan pemecahan masalah yang lebih cepat. 5. Hasil keuangan yang lebih baik dan pengembalian yang lebih tinggi bagi investor. Baik, berikutnya cara membuat komunikasi lebih efektif. Dan yang pertama, yakni dengan memberikan informasi yang praktis. Yang berikutnya, yang kedua, berikan fakta daripada kesan samar. Dan yang ketiga, menyajikan informasi secara ringkas dan efisien. Yang keempat, perjelas harapan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, perjelas harapan dan tanggung jawab. Ya, adapun dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, jadilah yang terbaik. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, bersikaplah etis. Yang keempat, jadilah seorang pemain tim. Yang kelima, bersikaplah hormat. Dan yang terakhir adalah menjadi positif. Dan ini ada model komunikasi dasar sebagai berikut gambar tersebut. Dan yang selanjutnya, model komunikasi dari model komunikasi sosial, dan berikut contoh gambar, mohon dicermati. Evolusi seluler. Kebangkitan mobil sebagai pamflet komunikasi. Ponsel telah menjadi alat komunikasi utama bagi banyak profesional bisnis, termasuk mayoritas eksekutif di bawah usia 40 tahun. Smartphone pertama pada tahun 1992, mesin, komputer, dan asisten digital pribadi di telapak tangan mereka. IMB membayangkan ide untuk telepon bergaya komputer sejak tahun 1970-an. Tetapi baru pada tahun 1992, perusahaan tersebut meluncurkan prototipe di pameran dagang komputer dan teknologi Comdex di Las Vegas. Berikutnya adalah bagaimana sih teknologi seluler mengubah komunikasi bisnis. Itu dengan cara munculnya komunikasi seluler memiliki beberapa implikasi yang jelas, seperti kebutuhan situs web untuk ramah seluler. Dan saya lanjutkan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan komunikasi bisnis. 1. Menjaga teknologi dalam perspektif. 2. Melindungi informasi yang berlebihan. 3. Menggunakan alat teknologi produktif. Yang terakhir, berhubungan kembali dengan orang. Baik, saya lanjutkan. Berkomitmen pada komunikasi etis dan hukum. Dan etika adalah prinsip-prinsip perilaku yang diterima mengatur perilaku dalam masyarakat. Perilaku etis merupakan perhatian seluruh perusahaan, tetapi karena upaya komunikasi adalah wajah publik perusahaan, mereka menjadi sasaran pengawasan ketat dari regulator, legislator, investor, kelompok konsumen, kelompok lingkungan, organisasi buruh, dan siapapun yang terpengaruh oleh kegiatan bisnis. Selanjutnya adalah perbedaan antara dilema etika dan juga penyimpangan etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Sedangkan penyimpangan etika adalah di mana seseorang tidak melakukan etika atau norma
yang berlaku di masyarakat dan akan dikenakan sanksi. Dan selanjutnya, etika dalam menggunakan media. 1. Berkomitmen pada komunikasi. 2. Menggunakan media komunikasi secara proporsional. 3. Menggunakan media komunikasi secara produktif. 4. Berhati-hati dalam menyampaikan informasi. 5. Menghormati privasi orang lain. 6. Memaafkan kesalahan orang lain. 7. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. 8. Jangan terpancing. Selanjutnya, mengirim dan menerima pesan tanpa memberikan penilaian dan mengirim pesan secara jujur, menunjukkan rasa hormat terhadap adanya perbedaan budaya, berhati-hati dengan bahasa tubuh dalam komunikasi, dan senantiasa bersikap sabar, memperlakukan orang lain secara manusiawi, dan yang terakhir, berbagi informasi yang bermanfaat. Ya, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum tanya jawab atau pada saat kita Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.